film Indonesia krisis, dan tidak ada film yang bikin, mungkin 1-2 orang saja. Jadi satu-satunya yang membuat film dengan gaya personal, lebih pada individu ya cuma saya dari tahun 90-an, 90 sampai hampir 98. Dan akhirnya saya bertemu dan berkenalan dengan Garin Nugroho di masa itu, dan kemudian dia membuat sebuah film cerita Cinta Dalam Sepotong Roti yang waktu itu sangat menghebohkan, pola pengucapan, pola komunikasi, kreativitas visual yang berbeda dibanding semua film-film Indonesia yang ada. Bisa dikatakan film yang sangat avant-garde gitu di masanya, dan karena itulah saya merasa ini orang yang mungkin menarik untuk saya ikuti. Pada saat itu kebetulan saya melihat beberapa film dokumenter yang dibuat oleh Garin, dan amat sangat berbeda sekali style dokumenterinya Garin dengan layar lebarnya. Kalau layar lebarnya sangat stylish gitu ya, dokumenterinya sangat very powerful menurut saya ya. Garin kemudian mencoba selalu berbeda gitu ya. Ada film dia yang kemudian hanya menggunakan interior ya, misalnya puisi tak terkuburkan itu kan interior, atau kemudian dia pernah juga ke Papua, atau dia pernah jual surat untuk bidadari dia di Indonesia Tengah gitu ya, Lombok saya kira, atau poin di Indonesia bagian tengah ya. Itu selalu mempunyai karakter yang berbeda dan visual yang berbeda, dan dia saya kira sangat pandai memanfaatkan lokalitas dari daerah tersebut. Jadi saya kira itu istimewanya. Bikin film itu seperti upacara penciptaan gitu. Dalam upacara itu semua orang bekerja bersama-sama. Hari ini ada instalasi artnya, ada pertunjukannya, ada doanya. Semua menurut saya bikin film kayak seremoni tradisi saja. Dan film saya memang temanya lebih multicultural ya, multicultural. Oleh karena itu film saya memakai ada dari Sumber, Papua, Sumatera, ya, Aceh, Bali, Jawa, dan sebagainya. Lebih kayak peta kecil persoalan-persoalan Indonesia. Buka tutup mata kalian. Semua diminta berdiri menyambut kedatangan pemimpin kita, Mas'ul Daerah, pemimpin hijrah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini film Mata Tertutup. Ini film sangat low budget film karena memang tujuannya cuma untuk semacam roadshow pembelajaran tentang radikalisme, anti radikalisme, ya, bagaimana mencegah radikalisme pada remaja dan ini mengalir lebih, sehingga film ini bisa di-appreciate di Rotterdam Film Festival, di Tokyo, di Singapura, segala macam. Dan ini sekarang masih terus di-roadshow-kan di remaja-remaja karena kita memang pada saat itu ada isu tentang bagaimana anak-anak remaja dengan gampangnya disuruh bunuh diri sama kelompok-kelompok tertentu. Kapan si baline watang ngalira madang bisa mati. Tasbihalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala. Mungkin setiap masyarakat Indonesia ke dunia itu harus punya 3 kebudayaan, yaitu kebudayaan yang heritage, kebudayaan yang populer untuk escaping tadi, untuk katarsis. Jadi populer itu ekonomi yang besar, cepat, banyak. Tapi harus ada kebudayaan yang alternatif. Jadi segi
menjadi dasar dari perkembangan masyarakat yang sehat. Kalau tidak ada kebudayaan alternatif, kebudayaan populer akan cepat mati dan tidak berkembang. Misalkan tanpa ada kebudayaan heritage, tidak ada ide-ide atas dasar sejarah. Tes. Pak Guru, waktu sholat udah datang. Saya harap gambarnya berhenti dulu. Sekian. Wassalamualaikum. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, amal soleh, softnya dirapatkan. Yang kosong diisi. Maju. No. Indonesia itu tradisi lisannya lebih banyak, tradisi daripada tertulis. Sutradara-sutradara Asia itu bukan sutradara yang tumbuh dari skenario. Husya Siang, Wong Kar-wai, semua itu dari improvisasi, tradisi lisan. Ya. Oleh karena itu saya senang sekali tema tradisi lisan dalam film saya, dan saya membuat film lebih banyak dengan tradisi lisan, oral tradisi daripada dengan skenario. Seperti wayang sebenarnya. Kalau wayang kan hanya nggak ada skenario. Wayang kan cuma ada ini loh ceritanya seperti ini, lalu pemainnya suruh ngembangin sendiri-sendiri. Banyak film saya gunakan cara itu. Tapi waktu Under the Tree, puisi, itu pemain saya suruh riset sendiri. Mereka harus mengembangkan karakternya sendiri gitu. Seperti kalau saya membuat wayang atau ketoprak gitu. Jadi sing paling menarik ning opera Jawa sih sebetulnya mboten masalah ketemune wong-wong top teng mriku nggih ngene. Tapi permasalahannya bahwa konteks kultural sing garin didik teng ngene film niki luweh teng ngene perasaan sing bareng. Perasaan sing bareng rasake bahwa saniki Jawa pun dadi kaya ngeten. Pun mboten melih dadi ruang sing njawani. Mboten dadi melih ruang sing nguripi. Kaya teng tembang Pak Mangga. Kepinteran dadi nguasani, tunggu dadi ancaman. Jadi pun kebalik kabeh. Sakniki sing wong-wong pinter dadi semakin nguasani. Wong-wong sing jarene duwe agama malah dadi ngancam, dadi barang sing medeni, sing dadi manake wong dadi dan mengancam stabilitas perasaan wong-wong akeh. Niki sing terjadi, dan dialog niku sebetulnya sing membuat nek menurut kula kangge kula secara pribadi point of view atau pandangannya Mas Garin terhadap Jawa dengan film opera Jawa niku sing paling penting. Besar saya. Justru yang persoalannya adalah mimpi-mimpi kecil itu masih banyak yang belum terungkap gitu. Menceritakan sejarah yang terus terang aja bukan tidak banyak masalah di negeri ini kan misalkan. Karena kalau saya itu kan langsung ya mengalami kekerasan. Tahun 65 mengalami. Lalu bunuh-bunuhan di Tanjung Priok saya melihat sendiri, telinga dipotong, ya kan? Kepala dipotong. Saya mengalami di Ambon pengungsian 1 juta. Saya mengalami di Papua bunuh-bunuhan darah di mana-mana. Jadi saya itu mengalami kekerasan yang ingin saya ungkap. Orang lain mungkin tidak langsung mengalami, saya langsung di depan mata saya. Jadi hidup saya seperti dalam peta kekerasan. Dari mulai di rumah saya ini tahun 65
ibu diancam dengan pistol, lalu ke Jakarta, lihat kakak saya waktu zaman Soeharto kena masalah politik, lalu lihat kekerasan Ambon dan Makassar, itu telinga dipotong, orang lain jangan bisa mengalami. Saya datang ke Ambon, lihat pengungsian, saya datang ke tsunami Aceh, saya datang ke semua kekerasan jalan yang tiap hari saya hadapi gitu kan. Dan film seperti sebuah ruang kecil untuk mengekspresikan, kita terus menerus mencoba mengekspresikan. Menurut saya sampai sekarang pun, maka berhubungan dengan artis harus masuk di dalam kehidupan. Artis tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Dia harus hidup di dalam kehidupan, dalam dokumenter itu. Maka dia harus selalu siap improvisasi. Magic realism itu antara realism, intuitif, ya magic, tapi juga analisa, digabung jadi satu, gitu. Ada segi magicnya, ada segi analisanya, ya kan? Sainsnya, tapi ada juga intuisinya. Jadi magic realism itu sebuah kata yang menurut saya paling tepat untuk film-film saya.